Halo, balik lagi di Unscripted sama gue Dungki. Kali ini kita mau ngobrolin masalah musik, terutama mungkin ngobrolin sama akang yang satu ini, Kang Ikun dari Riff. Sekarang dia juga bukan sekarang ya, dulu start Ikun Spring udah dari tahun berapa? 2007 dia juga punya project solo. Itu kan solo dong dia. Project solo namanya Ikun Spring. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah masalah musik dan kedepannya, tentang masa depannya juga, masa depan musik Indonesia, terutama musik rock kan. Ya. Nah, sebelum kita ke arah situ mau nanya sedikit kan. Iya. Riff itu sebelum recording ya, yang gue tahu kan album pertama Raja ya kan. Sebelum recording itu ngapain sih? Apakah kayak band-band layaknya band-band Indonesia yang lain gitu, kayak misalkan kafe kah? Apakah? Kalau bicara riff berarti bicara pertemanan gua, Andi, Mamagi. Oh gitu. Nah itu yang jauh sebelum itu ada, malah saya udah bertiga ini ngeband sama mereka nih dari SMA kelas 3 ya. SMA di mana? Gue SMA 8, Andi BPI, Magi SMP BPI. Bandung ya. Itu udah bikin band dulu, namanya Red Pinky. Ngomong dulu. Zaman dulu kan hair metal kan gitu ya. Oh, iya. Warnanya pink, merah muda, atau spotlight, atau pakai apa sih? Spandek. Semacam kayak gitu. Jadi emang warnanya warna yang bukan warna gotik gelap enggak. Itu cover version main-main di kampus-kampus Unpad, kalau nggak sebagai ITB pernah juga dulu main. Nah itu cover lagunya ya teman waktu itu yang hits ya, kalau nggak yang kita bawain waktu itu Link Smoke, Mr. Big, terus apalagi sama Extreme, sama sedikit Ingwe Malmsteen gitu. Waduh. Iya. Cover Ingwe, yang nyanyi Andi. Ngeri ya. Ya, jadi kalau lu masih minta request lagu Link Smoke, sekarang Andi itu masih zaman eranya si ini siapa, Link Smoke yang pertama itu Oni Logan vokalnya itu agak mirip. Oh iya. Iya. Jadi pengalaman di situ tuh ya kampus lah dulu lah. Waktu itu udah buat tingkat 1 di Unpad, Andi di Tenas, lagi udah masuk SMA BPI ya udah. Jadi udah mulai ada cukup umur lah untuk kelilingan di kampus-kampus. Magi juga nggak terlalu kelihatan anak SMP banget, udah SMA soalnya. Nah, seru lah pokoknya, jadi lumayan. Dari situ itu kan di tahun 89 lah, 88-89. Nah dari era situ kan nama juga band amatir kampus ya, job nggak ada job ya begitulah jalan. Tahun juga berapa kali sih paling manggung Ya palingan hitungan apa sih? Per bulan itu paling banyak 3 lah ya. Mending enggak. Namanya musik kampus itu kan dalam satu semester cuma ada 2 apa 1 kali kan, dari setiap fakultas mana, dan kita suka diundang untuk main cuma begitu doang. Terus ada yang terjadi dengan Andi bahwa dia nggak kelar kuliahnya, dia langsung memilih kerja. Oke. Nah, kerjanya dia itu waktu itu jadi resepsionis sebuah hotel di Bandung. Di samping itu dia ini juga ngelamar jadi pramugari buat pesawat Garuda, Pramugari cewek. Itu kocak juga, dia harus bolak-balik tapi keterima sebenarnya waktu itu. Faktor tinggi kan, tinggi sama wajah yang nice look ya. Ya, tapi entah kenapa dia tiba-tiba membatalkan itu semua dan dia tetap pengen ngeband, cuman harus yang menghasilkan. Jadi berarti kita udah 3 tahun melintang di Bandung dengan konsepnya musik kampus, ini harus ngasilin duit nih. Dan pada saat itu orientasinya pun berubah. Dia nggak bisa juga sama gua, karena gua sama Magi masih kuliah. Oke. Dia kan udah keluar kan.
Nah terus gue nggak bisa harus rutin di satu tempat untuk menghasilkan uang dari band, kayaknya udah. Lu waktu itu berpikir seperti itu? Andi duluan. Oh, Andi. Nah, karena dia udah keluar kuliah, udah cabut dari kuliah, nggak terusin. Terus kalau gua maju masih bingung malah gua. Harus ya kuliah ya harus ya pokoknya harus fokus ya. Sementara kita masih amatir, jelas kita masih amatir banget kok. Tapi Andi berpikir untuk mengubah sikap dia untuk bisa menghasilkan sesuatu dari musik. Cuman nggak bisa dengan cara yang kita jadiin bertiga, jadi harus mengcover lagu-lagu yang orang umum lah ibaratnya kata band kafean ya. Nah, terus entah kenapa ketemunya sama Baron kan di Unpar. Jadi selama gue manggung di Unpar itu ya berapa kali Baron juga suka ngeliat barengan kita tampil dong beda band dan dia tertarik sama Andi. Mungkin dia punya vokalis sok aja ya, terus akhirnya dia yang membuat dan buat jualan di kafe itu pas 92 93 tuh. Tapi Baron itu nggak gitu. Belum. Oh, sempat. Jadi dia bikin band. Itu ada satu tavern di Bandung baru buka, namanya Ohara Tavern tahun 92 pertengahan akhir ke sekarang masih ada. Itu ntar dulu ceritanya tuh. Itu dia bikin namanya Badai Band. Oke. Badai. Itu singkatan dari nama orang. Baron, Andi, Juli, Ade sama Iwan. Gua sebagai supporter waktu itu karena gua kuliah juga udah mulai sudah agak kelar lah, tinggal skripsi sama tugas akhir dan beberapa mata kuliah yang belum lulus gitu. Jadi gua di kala dia manggung di hari Jumat apa malam Minggu gua lupa ya, gua selalu hadir dan gua bawa pasukan kuliah juga gitu. Teman-teman gua arsitek pada kesana semua gua undangin. Ya dulu buka botol masih murah ya. Iya. Di Bandung dulu trennya Johnny Walker yang hitam, bukan yang Black Label kan? Black Label. Apa ribu patungan kelar udah tuh. Jadi nemenin dia di Ohara, anak-anak teman-teman gue pada datang sama gue nonton lah ibaratnya. Itu gua rasa cuma bertahan 8 bulan kali ya si formasi itu, karena pada saat bulan-bulan terakhirnya itu si Baron bikin gigi di Jakarta. Sama Arman sama Bejana. Iya. Basisnya Tapi jadi itu pas udah punya tamu tetap si Badai Band itu, dan kebanyakan tamunya itu adalah kaumnya yang kerja di Rutanio, sawatnya orang luar. Itu udah itu langganan banget. Jadi akhirnya dari situ mereka punya repertoire khusus yang memang jadi bikin ciri bandnya si Badai kayak apa. Jadi ada Steve Ray Vaughan, Sting, yang gitu-gitu deh. Tapi most yang dimainin Badai itu rock. Ya rocker begitu, rock yang orang-orang bule yang sukanya itu kan ada sedikit blues, ada. Jadi rock papan lah ya, bukan yang kenceng banget, yang santai. Nah, terus begitu udah ada ketemu pasar yang orang ini, terus tiba-tiba Baron cabut. Nah, gitu kan. Gue lah Andi. Terus diminta tolong gue. Secara jujurnya, secara musikalitas gue nggak paham. Jiwa gue harus ada di situ pada saat itu ya, karena gue manggung biasanya manggung yang gede, yang memang lagu yang bukan lagu-lagu yang tadi yang mereka siapkan buat apa di Ohara itu enggak banget, repertuarnya jauh banget lah ya. Gua ya. Terus dengan karakter volume ampli pun yang gua nggak bisa nih, belum bisa. Gua belum bisa. Tapi gue bantuin hanya berapa kali waktu itu ya, jadi sempet lah Baron keluar, gue gantiin berapa 1 cc atau berapa, bantuin aja lah gitu. Lagunya apa, jadi masih dominan keyboard, gitu, dan bass, ya si siapa namanya, ada itu Baron, Andi, Dwi itu main keyboardnya. Ada gitu, itu 93, kalau nggak salah 93an tuh. Nah, dan itu
ada yang cocok satu orang dari pemain Beatles, cover Beatles, dia namanya Doni Lesmana lah, di Bandung lumayan, dia di fame kalau nggak salah, ditarik lah sama Andi, kayaknya lebih cocok itu daripada gua gitu. Tapi sementara itu gua masih sebagai pendukung yang datang juga gitu. Tetap ya, tetap aja walaupun yang main bukan lo tetap datang. Dia selalu telepon, kemarin gua di sini datang ya, iya, ayo gua bawa lagi teman-teman arsitek gua, mau lagi, keren lah. Ada dulu gua tuh sampai punya kartu kredit Citibank dulu ya, itu gara-gara temen gua yang skripsi. Nawarin gua buka kartu kredit, lu mau gak jadi bawahannya gua aja pasti naik apa, kalau dia buka kartu kredit berarti gua dapetin apa dan dia lah Kayak privilege gitu ya. nah boleh juga nih gua cuma apa $1 juta atau berapa dulu tuh gua masih ingat kok. Itu tujuannya buat sekolah, buat beli apa, dan Buat beli alat. kita kan lumayan ya, mesti rapido, mesti gini ya. Tapi yang bisa itu tuh di toko idola apa Cimulit ada lah, bisa gitu. Awalnya iya, mulia tujuannya. Di 93 itu berubah. Akhirnya ya, isinya bionya itu kan suka ada printan masuk ke rekening orang. rekeningnya yang pemakaian bulan lalu apa ya, isinya tuh banyak bapak nanya ini kamu belanja apa? Enggak, ini apa sih, naktir teman patungan, jadi mereka nggak punya kartu kredit tapi semua nanti dibagi gitu kayak itu tetap aja ada track pembelanjaan itu gara-gara kartu kredit itu banyak banget. Itu tapi isinya begitu. Kumpul bareng-bareng sambil nontonin bandnya Andi itulah, si Badai itu. Nah, sama dia pun gak lama si Doni itu. Ternyata dia sangat begitu masuk ke area band itu di Ohara dengan atmosfer pengunjung yang begitu luas, orang-orang ekspatriat yang bilang jadi kegeeran tuh main gitarnya, jadi akhirnya dia merasa dia star. Oke. Kesel lah yang lainnya ceritanya, jadi kayak kalau dia pas dia solo, kebanyakan solo ibaratnya Show off ya. terus pakai wireless, didatengin semua media. Nah, setekuduk itu oke sih main di kafe ya, tapi mungkin saat itu mau ngobrol dan akhirnya membuat si pengunjung itu merasa enjoy juga sih. Cuman Andi bilang gue nggak butuh kayak harus begitu gitu. Ya ada konflik lah ibaratnya kalau belihan. Terus itu kalau gue sih secara keseluruhan ya asik sih, cuma untuk format band yang setelah Baron atau Doni yang isi dengan lagu-lagu seperti itu yang ya lo tau lah lagu-lagunya Barbule apa sih, asik sih, cuman mungkin Andi gak puas. Terus akhirnya pas di pertemuan yang keberapa kalinya gue lupa deh, dia agak-agak sedikit kesel dan agak marah, nyamperin pas lagi break tuh, nyamperin ke gua, lagi bawa kok serius-serius mukanya kan, gua mau hari ini udahan sama dia, maunya besok-besok sama lu. Buka lagi. Dia error lagi apa, tiba-tiba dia coba serius kayak gitu. Gua nggak mau tahu, gua harus menyudahi sama dia dan lu harus gantiin dia main. Aduh. Jadi berarti gua tuh PR gua setelah dari sana pulang, tapi emang waktu itu tuh udah dia kayak dibikin break dulu lah untuk 1 bulan kalau nggak salah tuh. Memang Doni nggak ada keluarin dan 1 bulan itu dibikin libur. Dia mau merombak formasi lah ibarat si Andi. Nah setelah itu gue lagi mikir, aduh nih, gue kalau main begituan, gue pakai apa ya, gitar gue apa ya, karena gue tuh amatir, gitar pun bikin. Oke. Jadi gue, latar belakang gue dalam posisi yang tidak didukung oleh orang tua. Secara finansial pun nggak ada. Ini quotes ya buat orang-orang yang nonton. Ini contohnya, tapi endingnya ya jadi kayak gini. Nih, lanjutkan. Jadi gue bukan ini baru tuh mampu ya, secara finansialnya mampu. Gue dulu waktu pertama main ke tempatnya dia kan mengubah juga anak fisik
beda setahun di bawah gua lah. Undang main ke rumah dia, ke kosannya lah. Itu pedalnya banyak banget. Gambos yang gua nggak punya sebanyak itu. Gitarnya udah Ibanez yang hijau tuh yang kayak stadion itu pegangan gitu. Terus ada Fender, udah punya ampli Marshall yang head kabinet yang kayak lo kayak masuk ke kosannya aja kayak lo masuk kayak ke toko musik gitu ya. terus buku-buku dia buku-buku Kritik gitar. pelajaran Tapi sama itu- video-video yang Zaman dulu susah tuh nyari video. dia tuh punya semua. Jadi sementara gua tuh enggak, gitarnya gua bikin, pedal gua bikin. Oke, Jadi pertama gua waktu ngulik di rumah, gua ingin menghasilkan bunyi distorsi. Itu gua dari walkie-talkie. Walkie-talkie itu kalau di onin ada bunyi gitu kan kayak radio kemencet yang nggak ada bunyi fuse. Iya. Nah ternyata itu kalau gua dimasukin inputnya ke gitar dan si speakernya gua masukin ke tape, di speaker tape gua bunyinya seperti distorsi hasilnya. Jadi bunyi clean gua tuh nggak clean, jadi ada bunyi bzzz. Jadi kayak distorsi. Itu yang pertama gua lakukan, ngulik-ngulik zaman gua SMA. Dan gitar pun gua bikin. Pertama kali gua bikin gitar itu di Jalan Titiran Bandung. Dapat info dari siapa, harganya waktu itu gua beli body itu berapa? 50.000 atau berapa lah. Modelnya kayak apa? Model tega metal begini, kan lagi tren. Di era 80-an kan gitu. Ala Jackson ya. Itu gua bikin. Masih ada di rumah di Bandung tuh. Masih ada. Masih gua simpen. Oke. Nah, tapi dari situ tuh terus gua banyak ini keliling ke pengrajin gitar di Bandung. Terakhir gua mentoknya sama Arista Bandung. Ya, itu dari situ gua malah banyak nggak produksi gitar tapi nitip-nitip dari orang. Nah dulu waktu itu juga gue ngajarin gitar di rumah, kayak ngasih kursus lah. Les. Jadi tapi otodidak, gue nggak bisa baca, cuma dari kaset doang. Begitu dah. Dia ada gini datang ke rumah, saya dapat nomor dari rumahnya dari si Anu. Oh saya mau lihat main gitar, oke datang ke kamar gue main gitar. Ya emang saya setuju, ajarin saya sebulan berapa, dia kasih berapa, udah. Lagunya apa aja PR-nya, pengen ngasih tahu lagunya ini, udah dulu gue ajarin. Dulu tuh udah begitu, gue dari situ murid-murid gue itu pengen punya gitar. Nah yang paling banyak tuh di Arista gue produksi waktu itu. Karena lo ngajar, terus murid-murid lo jadi exciting, terus akhirnya lo kayak melempar lo Mas Kang kalau bikin gitar gimana? Ada tempat murah, tapi ini contohnya punya gua nih, di si Arista ini, oh iya nih keren nih, pick up-nya apa ya udah, gua masih pakai lokal, nggak pakai yang buat impor ya, bawa ke si Arista itu, langsung dianterin, jadi banyak ternyata, jadi sesuai dengan jumlah murid gua, sesuai juga dengan jumlah gitar yang dipesan ya, di selama sekitar 90 ke 93 tuh, saya masih ingat. Dan 93 gua masih ngajar di Bogor waktu itu. Gitar di studio drummer, tapi ada gitarnya yang masih belum keisi, dan gue datang pakai bis di raya dari Bandung ke Kebun Kelapa sampai ke Baranang Siang. Setiap pagi nyampe sana siang, gue ngajar, terus nginep di sana semalam, besoknya ngajar lagi, soalnya gue balik. Ini cerita exciting sih cerita exciting. Maksud gue nggak tahu ya, banyak orang tahu nggak ya tentang Jikun yang kayak gitu. Nah itu kalau waktu di album pertama gue manggung di Bogor, Rit nih, ada yang datang, Kang masih ingat saya dulu belajar sama Kang di Jalan Daya. Oh iya, ngapain sekarang kamu masih main gitar? Enggak, saya udah kerja jadi pegawai negeri. Oke. Akhirnya itu ada sering itu kalau di seputaran Bogor ada, musik paling di Bandung juga ada. Kalau yang di Bandung tuh murid-murid gua kebanyakan dia banyak yang kerja di toko musik biasanya. Kalau nggak jadi dealer, kalau nggak dia jadi supervisi atau apa ada. Jadi nggak semuanya jadi musisi juga. Ada yang jadi musisi. Oh jadi musisi tuh ini si Jasad. Siapa? Gitarisnya? Dulu Kayat. Oh iya ya. Kayat salah satu murid gua dulu. Tapi yang
dari sekian yang gue ajarin orang-orang itu adalah pola Mr. Big, Mob Extreme gitu ya, sama ini. Yang ini beda sendiri. Dia bawa bahannya yang isinya ya thrash ya, kalau kayak Metallica, kayak apa, kalau ngajarin inilah ibaratnya gitu. Terus gua, itu sebenarnya bukan kemampuan gue nggak di situ, karena mau bener hati ininya mesti ini kan. Tapi gue ngeliat anak emang di situ, jadi dia datang bawa kaset gitu-gitu. Terus gitarnya masih pengen gue, pengen bisa kayak gitu, udah gue ajarin aja sebisa gue ajarin setelah teori gitu. Terus gue lihat ternyata dia perkembangan cepet. Dari gue kasih skill-skillnya, kalau mainan dulu tuh pakai apa, minornya yang mana, gue ajarin ke dia, cepet tuh anak jaya. Terus udah sekian tahun gue ketemu lagi dia main sama Jasad. Wah, mainnya keren banget. Tahu-tahu belakangan lagi ketemu dia di soundman-nya si Burger Kill. Si operator udah main lagi ngeband lagi. Lu jadi soundman sih. Tapi dia kepake banget sama Burger Kill si Yayat waktu itu ya. Terakhir ketemu waktu tahun 8. Nah, jadi balik lagi di era-era itu tuh yang gue masih begitu mainnya. Jadi dan tanpa gue tuh harus nyari apa ya, tambahan sendiri. Ada yang lucu gini, tambahan itu gue dapet dari bikin market gitu. Kan gue arsitek ya. Iya. Jadi gue setiap di akhir semester yang pesen market gue lumayan banyak. Paling nggak minimal 5 dan itu tuh bisa kekumpul duit sekitar berapa ratus ribu. Dari situ gue beliin pedal, ada delay sama ini benar pedal yang bukan rakit ya? Bukan. Setelah gue punya penghasilan dari situ, gue beliin itu dan tapi tetap gitarnya masih gitar dari Arista. Cuma pickupnya udah mulai bagus. Nah, cuman itu bukan pengeluarannya buat di kafe tuh enggak. Jadi gue tuh masih mikir pas Adina, aduh suruh main di kafe nih. Ininya terlalu bising sih mas menurut gue ya, bukan yang enak buat di kuping yang orang easy listening gitu. Tantangan gue itu doang waktu saat itu. Akhirnya gue memutuskan untuk beli gitar di toko nada, tapi itu juga bukan Fender. Belum sanggup gue beli Fender, jadi gue beli gitar Semik Stratocaster lah. Pokoknya pick up ke atas bisa agak bulat lah, ini lebih halus lah. Terus stompoknya gue pakai ROD distorsi, tapi bisa macam-macam, ada yang lebih kasar, lebih halus. Dasarnya itu Roland punya dulu, sama delay itu. Udah modal gue pertama tuh sama si ya gantiin Doni dan pertuar lagunya waktu itu. Nah ya, waktu itu Andi memutuskan untuk dibikin 2 session pertama gua, session keduanya siapa waktu itu gitarisnya band jazz fusion lah dulu ada di Bandung, gue lupa namanya, Pan Ari siapa namanya. Jadi memang jadi gitu kan, karena memang kuping harus enak kedengeran. Nah kalau gue tuh ya ada dipilih lagu buat gue apa aja yang kira-kiranya kayak ada sedikit, ada rocknya sedikit yang bagian gue di season pertama, season kedua gue nggak tahu lupa deh. Jadi bikin 2 gitaris beda-beda gitu. Tetap jalan tuh berapa bulan. Tapi gue tuh ngerasa pas udah mulai enjoy, enak nih. Drummernya nggak, menurut gue nggak enak. Si Ade. Jadi gue provokasi juga sebenarnya. Jadi semua lagu, mau lagu apapun sama ketukannya coba. Flat. Waktu itu udah mainin lagu Sign-nya Politik Soul sama lagunya apa sama mainnya. Gue bingung mainin perasaannya gitu. Ternyata dia dulu waktu awal formasi baru sih ada yang main drum tuh enak. Dia tuh kasih kursus drummer di Bandung malah, dia namanya BDC, Bandung Drum Course apa lah gitu, ada di jalan apa gue lupa. Jadi memang secara teori, secara musik jago kan. Cuman begitu lama giliran pas sama gua kok jadi aneh mainnya ya. Suatu maksudnya ternyata dia punya semakin pusing dengan bisnis apa ya dia menjahit apa ya, kayak pabrik konveksi. Dia punya konveksi di Majalaya apa di mana, dan berat pada saat itu kejadian, jadi dia nggak pernah ngulik lagi lagu. Terus ngomong sama Andi, nggak enak drummernya. Tapi ini waktu bikin pertama sama dia, udah Magi aja. Magi udah masuk kuliah tuh waktu itu tuh di 93 kan, 92 93.
dia masuk kuliah di Unpad Inggris, sastra Inggris. Ajakin lah itu Magi gantiin, jadi di majalahnya tuh ada keluar juga tuh diganti Magi. Jadi balik lagi gua, lo Andi Magi lagi. Cuman bahasa Iwan, main keyboardnya ganti Daru bukan Dwi. Nah udah tuh formasi itulah akhirnya gua bikin Andi, namanya belum riff juga, masih Rhythm in Freedom, ganti dari Badai. Lagunya masih, tapi yang itu Rhythm in Freedom kan? ya cuman kan nggak dibikin riff, masih itu masih kepanjangan. Dan zaman itu kayaknya band namanya akhir gitu. Di 93 itu repertoarnya pun masih setengah-setengah gitu, antara permintaan si bule-bule yang Stevie Ray Vaughan segala macam, atau ada beberapa yang muda-muda yang tahu kalau itu zamannya alternatif rock, jadi udah minta Pearl Jam, udah mulai Musik 90-annya ya. Nah, terus akhirnya si keyboard diganti sama gitar juga karena memang perubahan. Tapi emang kebutuhan ya. Iya. Jadi gua ada gitaris di Bandung juga yang ikut sama Rit, namanya Denny. Jadi 2 gitar nih udah nih. Jadi keyboard gak kepake tuh, akhirnya keluar. Jadi formasi Rit diganti nama Rit pada saat sudah begitu. Ya berarti lo di Magi Denny Iwan. Iya. Jadi 93 akhir, 94 awal tuh. Nah, itu udah mulai mengubah repertoar, diubah total. Jadi udah nggak ada lagi lagu-lagu untuk si Espadnya itu udah nggak ada, yang tua-tua itu nggak ada. Tapi gantinya mereka, anak-anaknya datang, Bandung school apalah gitu. Kalau kita majlis kali ya. Kalau di Jakarta. Di Bandung dulu pasti banyak. Nah, umur-umuran SMA mereka tuh datang ke situ, gantinya orang tuanya mereka itu. Itulah mulai dari situ mereka mintanya tuh Silverchair, Pearl Jam, terus Soundgarden gitu. STP. Oh semangat kita, memang tapi masih nggak terlalu banyak. Tapi kita udah mulai main lagu-lagu kayak gitu di 94 kan mulai kedengeran kemana-mana. Akhirnya konsepnya itu si Patron juga dirubah. Setiap Jumat itu dibikin kayak klubnya rock lah. Kayak rock weekend. Jadi semua kan kotak kan kayu. Nah, khusus buat riff di hari Jumat dibikin hitam semuanya. Kayak kain. Ditutupin. Jadi begitu cuma segede gini lah kali ya. Jadi cuma lebih lebar. Stage-nya. Ruangannya Masya Allah. Cuma 150 orang duduk kayak gini kok. Standing. Nah, tapi kalau bikin turis manggung tuh itu dikeluarin, jadi kosong kayak lantai dansa. Jadi kalau hari biasa sih gini. Jadi setiap main itu jadi kayak Keluarin. diri semua, standing juga. Cuma ada bar 2 biji kiri kanan, kosong. Jadi benar-benar penontonnya benar-benar fokus pengen nonton deh. Panggung, ini ada tembok gini udah kecil kok ruangannya. Nah tapi konsep itulah yang membuat punya ciri di tiap Jumat malam Sabtu. Nah dan ada satu hal yang cukup menarik saat itu bahwa begitu itu semua mulai dibikin konsep begitu, penawaran kita paling tinggi honornya. Sebenarnya. Ya, kalau di mana-mana waktu itu kan kebanyakan band Filipina ya. Oh iya. Kita tuh dulu tuh sekali manggung itu 1,5 juta dan 4 gede dibagi Dan itu apa? Invasi Bandung juga. apa ada di film Juni itu Di film pakai Filipina. Karena yang tahu penyanyinya tuh berubah Iya, pokoknya inilah apa konsep-konsep top 40. Iya. Karena tau gue tuh, gue tau kita kan zamannya kayak kalau di Jakarta ya, atau kan mukanya Asia, tapi tau-taunya orang Indonesia. Iya. Ya kan dulu kan mereka punya manajemen sendiri kan. Makanya yang gue baru tahu di Bandung ya kan ada. Jadi cuma 2 dulu begitu yang udah tenang duluan tuh Fem. Hari ini baru nongol terus masih nyari bentuk, ketemunya Rif. Bikin tiap Jumat punya ciri lah. Dan terus tadi tuh dengan berani begitu kita bisa membuat lu gede, tapi bayaran kita segitu. Bayar tiap seminggu sekali dapat 300.000 tahun memang gede. banget. Bensin masih goceng lah kemana-mana lah gitu. Masih hitungan di bawah 500 lah ya.
asik lah pokoknya hari itu. Nah, tapi dari situ buat gue pribadi gue duitnya honor itu gue buat bayar kuliah. Oke. Karena orang tua gue udah pensiun. Jadi ada itu pada saat itu udah semester berapa kan? Sebenarnya gue udah 9 tahun kuliah. Gak kelar-kelar. Tapi kelar kan? Tapi kelar. Nah, itu bagusnya judulnya. Terserah deh lo telat, tapi yang penting kelar. Jadi itu gue dapat itu gue bayar kuliah, gue beli kalkir, gue beli tinta, gue bikin tugas dari duit situ. Dari duit market yang gue hasilin setiap semester itu gue beliin peralatan gitar gue, jadi kebalik gitu ya. Jadi yang dari hasil pengetahuan lo buat kuliah malah lo buat musik, yang dari musik lo pakai buat kuliah. Jadi itulah ada tuh kan kalau namanya. Nah pas lagi itu gue udah mulai masuk tugas akhir, skripsi udah, tugas akhir udah berbarengan sama gue main di Wahara setiap hari Jumat malam Sabtu. Dan itu sampai terkenal karena pasar buat gue pribadi, teman-teman gue kuliah dan dia bawa angkatan gue pada datang ke sana. Jadi sampai sekretaris perusahaan pun datang. Gue undang. Emang gak gaul sih. Dia itu omnya Ferry Dunandar. Ferry itulah. Itu kan kakaknya ya, adiknya si Ferry. Omnya si itu jurusannya arsitek di kampus gua dulu di Unpar. Gaul lah, gua aja datang deh. jadi tahu gitu lah si Jikun kalau hari Sabtu kelar gilingnya berarti emang habis dari sana. Tahu lah. Jadi ada excuse lah, ada alasannya. Tapi asik, jadi karena ternyata juga gua membawa pasar kuliahan gua ke sana dan mereka menikmati ya. Jadi ya asik lah gitu, jadi ada berarti kalau misalkan lo pada saat itu 1993 nanti kalau udah ini udah di 94 ya. Di 94 itu ketika lo harap sangat banget gitu ya kan, berarti kurang lebih banyak lo jadi kayak baru metal dong buat band-band lain pada saat itu. Iya, walaupun lo belum punya album. belum. Jadi karena kalau bilang kita cukup sukses, malah kita bilang sukses lah. Selama 3 tahun membangun image Riff, setelah dari Badai, terus ada apa, terus bikin lagu Freedom, terus ditutup ganti nama baru Riff dengan format alternatif rock yang dibikin setiap Jumat kayak bikin club rock gitu. Dari situ tuh 3 tahun, jadi 94, 95, 96 ya Jumat kita manggung kecuali di liburnya itu pas puasa sama setelah tahun baru kalau nggak salah. Januari dia kosong di sini, Februari jalan lagi. Nah, selama 3 tahun format lagu alternatif rock itu tadi membuatnya jadi gede. Yang datang Ramadan lalu tuh kayak update banget. Update ya, dan itu yang datang ke orang nggak cuma Bandung doang ya, Jakarta juga ada. Iya, karena pada saat itu yang gue tahu kan